Shalom, selamat bertemu kembali dengan kami, Mas Sapot, Marsap Podcast. Dan hari ini kita sampai di episode yang ke-12. Teman-teman, sobat-sobat Mas Sapot sekalian, hari ini kita akan belajar dan juga berbicara tentang beasiswa. Dan kita akan mengkaji lebih banyak. Di sini kita sudah ada narasumber. Tapi sebelum sampai ke sana, untuk kita gali lebih dalam lagi ya Bang Raja ya. Kita terlebih dahulu, sekali lagi ini beda dengan podcast yang lain. Kita akan berdoa dulu dibawakan oleh Bang Raja. Oke, mari Bang Ri, Bang Willy dan juga rekan-rekan Mas Sapot, kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur untuk perjumpaan kami di saat ini. Kami ingin bersama-sama diskusi tentang bagaimana untuk mendapatkan dan menikmati, bahkan juga mengelola beasiswa, bahkan juga Tuhan untuk meningkatkan lagi pendidikan di tengah-tengah kami dan juga di tengah-tengah lingkungan kami juga. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kebersamaan yang sangat baik untuk boleh kami Tuhan menikmati diskusi kami soal beasiswa ini. Terima kasih Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Raja. Sobat-sobat Mas Sapot sekalian, hari ini kita belajar dan akan mencari tahu nih tentang bagaimana menuntut ilmu lebih tinggi ya, gitu bahasanya, menuntut ilmu lebih tinggi, tapi dalam hal-hal yang akademis, bagaimanakah cara mendapatkan beasiswa, bagaimanakah bisa bertahan, ataupun apa sih syarat-syaratnya dan apa sih tips dan triknya supaya kita bisa mendapatkan beasiswa. Nah, hari ini kita sudah berada bersama dengan Bang Willy. Oke, mungkin maskernya bisa dibuka Bang Willy supaya bisa lebih jelas. Nah, dikenal. Oke, ini adalah Bang Willy Purba. Tapi saya beri waktu ya Bang Raja untuk memperkenalkan diri. Ya, silakan. Terima kasih Bang. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau nanti di sepanjang podcast ini mungkin saya akan pakai masker karena saya baru sembuh. Perkenalkan, nama saya Willy Purba. Beberapa hari ke belakang berdiskusi dengan abang-abang yang hebat di sini untuk sharing bagaimana untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin ya saya juga banyak kekurangan di sana sini, tapi ya kita bisa diskusi. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan keep. Kita akan cari tahu jawabannya bersama. Kita akan Ya. cari tahu bersama. Yang pasti kita di sini diskusi lah ya. Saya nggak mau kita Okay. saya nggak mau ini satu arah atau saya menggurui atau gimana gitu. Enggak, saya biasa aja lah ini juga. Oke, Bang Willy berarti sekarang ini domisili di Jakarta ya? Domisili pindah-pindah nih sebenarnya. Karena itu nanti ada mungkin nanti jadi career counseling. Jadi kalau misalnya dijelasin pokoknya saat ini employer saya sendiri yang mempekerjakan saya sebenarnya sekarang di Bangkok. Saya base-nya tuh sebenarnya di Bangkok, di Thailand. Bekerja di salah satu perusahaan renewable energy baru terbarukan. Base-nya di Munich di Jerman, tapi untuk Asia Pacific region kita kantornya di Bangkok. Jadi sebenarnya ya saya keliling-keliling lah, kadang di Bangkok, kadang di KL, kadang di Jakarta. Ya. Oke, jadi sobat-sobat Mas Sapot sekalian, Bang Willy ini juga adalah jemaat GKPS juga ya Bang Willy ya, jemaat GKPS. Dan Bang Willy sudah berkeluarga ya. Jadi buat teman-teman sobat Mas Sapot yang mungkin agak kok abang itu ganteng sekali gitu ya, hentikan harapan Anda karena dia sudah berisi dan sudah punya anak satu ya Bang ya. Muda, kenal keluarga, udah punya anak. Kenal sama istri juga di beasiswa. Nah, kenal sama istri di beasiswa. Jadi, kita nanti akan gali lebih dalam lagi. Nanti akan bisa diceritakan lagi. Ternyata nggak hanya mendapatkan beasiswa, tapi mendapatkan teman hidup. Wah, gila luar biasa banget itu jawaban doanya. Jadi ada jokesnya tuh Bang. Apa itu Bang? Berangkat kuliah, pulang bawa master dan bawa mister. Itu jokesnya biasanya. Jadi teman-teman bawa master mister. Jadi mungkin teman-teman yang cewek ya, itu sebenarnya jokes untuk cewek. Untuk cewek. Kalau yang cowok mistris lah ya. Iya, bisa. Pulang bawa master dan mister. Mister. Itulah jokesnya. Oke, baik Bang Raja. Mungkin ada yang mau di ini. Mungkin cerita awalnya seberapa pentingkah itu pendidikan bagi Abang Willy ya. Mungkin ini teman-teman yang lain juga kan mau kuliah nih kayaknya, mikirnya banyak gitu ya, mikir A, B, C. Nah, pentingnya itu gimana gitu Bang?
Hasratnya itu dan apa yang di dalam pikiran Bang Willy kenapa harus nggak hanya berhenti di dalam S1 doang. Nah, gitu. Oke. Gimana Bang Willy? Sebenarnya itu semua berawal dari gimana ya? Jadi dulu sedikit cerita ke belakang. Aku kuliah di S1 aku di Fakultas Hukum Unpad. Unpad Pajajaran Bandung. Pajajaran Bandung ya. Jadi dulu aku jurusan, jadi di Fakultas Hukum itu banyak, mungkin ada pidana, perdata dan lain-lain. Jadi dulu aku di hukum internasional. Jadi ya hukum internasional, bukan hubungan internasional. Hubungan internasional di FISIP ini. Di Fakultas Hukum ada hukum internasional. Dulu cita-citaku sebenarnya pengen banget jadi diplomat. Tapi itu karena banyak hal akhirnya aku mengurungkan niat untuk itu. Nanti itu mungkin bisa di sesi selanjutnya diceritakan karena balik lagi kita temanya bukan karir ya Bang, tapi karena bisa saja nanti kesana kan kita nggak tahu ya. Bisa benar. Ya, tapi kenapa begitu? Karena jadi di sini aku ngelihat kayak saingan kita itu bukan orang di kelas kita doang. Saingan kita itu sekarang bahkan udah borderless. Mungkin itu agak relevan dengan pekerjaan saya sekarang. Yang satu gedung itu kami 2 lantai di satu perusahaan itu. Kami ada 30 nationalities dari, bayangin, satu kantor, satu perusahaan. 30 kenegaraan. Warga negara di situ bekerja bersama. Dari berbagai latar belakang loh gitu. Sedangkan yang satu negaranya kadang-kadang kurang nyambung ngomongnya gitu kan, cara pandangnya. Artinya di situ apa? Aku lihat waktu itu kayak kenapa nyambung sana? Aku lihat kayak saingan kita tuh nggak yang kita lihat aja gitu. Jadi kita tuh bersaing di dunia yang udah sangat global, yang udah nggak ada lagi gitu, tanpa batas. Dulu kan kita nggak bisa kerja di luar negeri, kita di sini saingan dengan orang asing atau dan lain-lain. Di situ aku berpikir kayak nggak bisa berhenti di sini gitu loh, karena persaingan ini bukan yang kita lihat ini doang. Ini bisa di situ ranking 1 atau kita bisa masuk 5 besar di situ. Tapi begitu harus bersaing dengan sesuatu lingkup yang lebih besar, itu kita ranking kita langsung jauh jadi ratusan gitu. Itu mungkin gampangnya kayak misalnya UI, misalnya ITB atau di Indonesia mungkin ranking 1, 2, 3 gitu ya. Begitu masuk ke Asia ranking ratusan. Dunia gak ada, masuk 1000 pun enggak gitu. Artinya contoh kecilnya mungkin ya, misalnya dia di SD di kabupaten juara terus juara pindah ke Kota Madia nggak dapat 10 besar gitu. Artinya persaingannya lebih persaingan berat. Nah, disitulah berangkat dari situ aku merasa kayak nggak bisa nih di sini gitu. Dan itu dipikirin pas waktu selesai S1-nya atau dalam prosesnya Bang Willy menyelesaikan S1? Sebelum aku lulus, aku udah ngomong sama orang tua, aku bilang, "Pak, Mak, setelah lulus ini aku nggak mau kerja dulu." Walaupun di situ juga banyak pertimbangan. Dan salah satu kekurangan dari ngambil beasiswa langsung sebelum kerja itu juga aku rasakan. Artinya nggak yang plus-plusnya doang itu kita bisa nikmat. Beasiswa. Tapi sisi negatifnya dari beasiswa adalah saat kita pulang, otomatis kita kehilangan 2 tahun pengalaman kerja. Karena sekolah. Sementara kalau dulu aku kerja di law firm, Bang. Jadi 2 tahun di law firm itu bisa macam-macam gitu. Selama 2 tahun ya, mungkin udah ujian advokatnya segala macam dan lain-lain. Jadi exposure-nya mereka di situ saat aku masuk, aku nyemplung jadi anak baru lagi, sementara temenku yang seangkatan aku dulu di kampus, dia jadi seniorku. Pengalamannya udah jauh 2 tahun gitu loh. Artinya exposure di situ aku kurang langsung. Itu artinya semua akan ada plus minus ya. Itu minusnya juga yang sebenarnya dalam tanda kutip harus kutelan juga gitu loh. Dan itu nggak gampang juga gitu loh Bang. Jadi nggak yang indah-indah aja gitu dengan beasiswa. Aku di situ ya mungkin banyak teman-teman yang tahu kehidupan di corporate law firm di Indonesia, di Jakarta ini keras gitu loh. Jadi teman seangkatanku bener-bener nyoret pekerjaanku, bener-bener ya. Tapi itu sesuatu yang harus aku telan gitu loh. Berarti bisa dibilang pendidikan ini menggerakkan kita itu supaya lebih maju daripada yang kita tahu ya Bang ya? Benar. Nah tapi kan setelah itu jadinya itu dari sisi negatifnya. Habis itu kan kita bisa catch up kan, bisa kita kejar ketertinggalan itu kan. Jadi ya itulah kenapa kalau ditanya alasannya kenapa ya, karena aku melihat kayak kita harus bisa bersaing bukan hanya di level lokal, tapi harus bisa juga di regional bahkan di global. Jadinya berarti visinya Bang Willy ini luar biasa sekali. Gitu. Kadang-kadang kayak kita selesai S1, syukurlah lulus juga gitu kan. Itu perjuangan juga gitu. Ya sebenarnya itu nggak salah, balik lagi. Tapi kan kalau dilihat juga dari aku misalnya kayak tadi jadi nggak enak juga sama teman seangkatan masa pekerjaanku yang kan ada dong perasaan kayak gitu. Aduh, gue S2 nih, masa
Maksudnya di bawahnya yang S1 gitu ya. Ada begitu, tapi itu sesuatu yang udah kita udah kita mitigate dari awal dan udah diskusi sama orang tua gimana nanti bang saat kau pulang kau harus dari nol, temenmu udah di mana, kau gimana gitu kan. Jadi tapi ya udah itulah yang aku sampaikan ke orang tua waktu itu dan mereka mendukung gitu loh. Itu selain itu yang nggak enaknya orang kan taunya setelah pulang nyari kerja atau kemana gitu kan. Saat itu aku juga mengalami pergumulan yang sangat besar gitu loh bang. Ditanya di gereja, kau ngapain sekarang aktivitasmu? Bingung kan? Lulusan S2 gitu ya? Oh bukan, maksudnya ini sebelum waktu lulus S1 ditanya kemana gitu. Kerja? Enggak juga. Tapi saat itu 2015 itu bang, aku lulus 2014, saat itu tuh belum terlalu banyak yang berarti Bang Willy masuk angkatan Unpad tahun 2010 lulus 2014. Oke, yes. 4 tahun ya, 4 tahun. Saat itu belum terlalu banyak orang. Jadi di gereja pun aku bergumul gitu Bang menjelaskan kayak ya udah intinya aku ngapain gitu loh. Tapi yang jelas banyak yang pertanyaan itu pasti buat anxiety juga ya. Jadi aduh, ini aku kemana? Iya, jadi benar Bang. Itu nyata dan karena insecure. Kenapa kok udah lulus kerja enggak, tapi bilang mau nyari sekolah juga ngejelasinnya bisa 4 SKS kan Bang. Kalau ketemu di gereja kan orang taunya udah kerja, kau kerja di mana ini gitu udah kan. sih itu belum gitu kan, jelasin lagi. Si Willy kok nggak kerja kok nggak kemana-mana, ngapain dia nganggur? Ya gitulah, banyak lah itu, maksudnya artinya banyak juga sebenarnya Bang pergumulan di balik ini tuh sebenarnya banyak gitu loh. Apalagi kita ya masih berada di komunitas yang beginilah gitu, artinya cara pandangnya, budayanya, kan mindsetnya masih seperti itu. Aku nggak bisa nggak nyalahin juga, cuman itulah kondisi yang waktu itu harus kutelan gitu loh. Jadi nggak semuanya juga waktu itu. Kenapa sih kerja aja banyak yang begitu Bang gitu. Sementara aku kerjaanku setelah lulus masih les IELTS coba. Oh, les IELTS ya. Teman-teman tahu IELTS ya itu sama seperti TOEFL tapi dia perbedaannya British lebih banyak dipakai British sama di negara-negara Commonwealth lah, di Australia. Oke, di Commonwealth. Nah, gini Bang Willy, tadi kan itu 2010 lulus 2014 dan spare time-nya akhirnya untuk mengambil S2 itu berapa tahun? Mungkin bisa dijelaskan dan pintunya dari mana gitu akhirnya bisa mendapatkan jalur itu gitu. Aku wisuda itu November 2014. Oh, udah mulai akhir itu tahun. Udah mau akhir tahun. 12 November. 20. Enggak, pokoknya ya. Tapi sebenarnya aku udah lulus itu, udah yudisium dan lain-lain itu sebenarnya udah jauh sebelum pertengahan bulan Juli atau Juni. Pokoknya beberapa bulan sebelum itu lah Bang. Cuma setengah tahun juga ya. Tapi aku udah harus wisuda, udah nggak kekejar di yang sebelumnya, jadi aku harus di November itu. Nah, saat itu kemana kan gitu ya. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk IELTS itu loh. Menurutku itulah yang paling berat untuk mendapatkannya adalah IELTS. Akhirnya aku les IELTS. Setelah itu masih belum tahu juga tuh. Oh, IELTS-nya dulu ya. IELTS jadi dulu. Memang pengennya belajar dulu daripada kosong nih gitu. Benar. Ya. Belajar sebenarnya bahasa Inggris aja. Ini gitu. tips number one nih untuk teman-teman. Tips number one untuk teman-teman yang misalnya mau banget untuk mendapatkan beasiswa apapun ya. Kita nggak cerita LPDP doang ya, karena itu 100% apapun beasiswanya pasti English requirement itu number one. Itu pasti harus ada. Yang pertama English requirement ya teman-teman. English requirement itu nggak bisa nggak gitu loh. Gimana caranya? Mungkin teman-teman sekarang banyak waktu kosong, banyak waktu misalnya ya cuman skripsian doang atau apa. Please banget les bahasa Inggris. Karena itulah dimana waktu banyak terbuang nanti. Jangan sampai teman-teman nanti lulus terus pengen, aduh gila kemarin gue banyak banget waktu skripsian, banyak waktu kosong dan lain-lain. Nggak bisa lagi diulang gitu loh. Artinya tips nomor 1, manfaatkan waktu teman-teman untuk belajar bahasa. Karena itulah memang nggak bisa kita pungkiri, itulah kelemahan negara kita. Banding negara tetangga, even Malaysia, udah masuk ke sistem. Even Thailand, even Vietnam, bahasa kita adalah yang paling lemah di Asia Tenggara. Bahasa Inggris ya maksudnya ya. Yes, bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi itulah Bang. Jadi yang pertama kali aku lakukan adalah les. Jadi les itu. Nah, kebetulan 2014 November langsung les nih, langsung les. Langsung les kan. Lesnya nggak main-main Bang. Di Bandung atau di Jakarta?
Aku waktu itu langsung pulang ke Jakarta kan setelah wisuda atau enggak, masih di sebenarnya Bandung? Wah itu ntar jadi cerita lagi. Waktu itu sebenarnya aku pas kuliah, bapak tuh dinas di Bandung. Jadi Berarti nggak pulang istilahnya. jadi Memang tetap rumah di sana. bapak di sana, tapi mama dan adik di Jakarta gitu loh. Jadi kami pulang pergi. Jadi ya masih banyak lah waktu, masih cukup fleksibel di situ. Jadi aku tapi ngambil lesnya tuh di Jakarta gitu. Nah, tadi dua tempat yang jadi lembaga yang berbeda gitu. Di dua lembaga yang berbeda. Karena apa? Kenapa aku melakukan itu? Yang satu untuk teori, Bang. Karena bukan untuk comparing ya. Bukan untuk comparing. Karena IELTS ini agak sedikit tricky. Kalau teman-teman tahu TOEFL, IELTS ini menurutku bukan sekedar bukan sekedar tes bahasa Inggris, tapi tes logik juga. Karena kalau TOEFL, pertanyaannya pasti ada di grammar, bacaan. pasti lebih kepada grammar juga gitu kan, ataupun reading comprehension. Semua gitu. Jadi kalau misalnya perbedaannya gini, Bang. Kalau misalnya di TOEFL itu pertanyaannya, misalnya A, B, C, D gitu ya. Pasti A, B, C, D itu pasti akan ada jawabannya di teks. Kalau di IELTS, never happen. Itu nggak akan terjadi gitu. Berarti kita harus pakai logis. Iya, itu logika harus sih. ada juga logika dan lain-lain. Nah, itu Bang sebenarnya yang paling Oke, dua lembaga ini apa aja nih? Aduh, sebutin ya? Oh, sebutin ya? Belum sebutin ya? Nggak apa-apa ya? Sebutin nggak apa-apa. Biar teman-teman sobat bisa kursus di sana gitu kan. Oke. Sebenarnya banyak sih ya pilihannya. Mungkin yang pertama aku dulu di British Institute. British Institute Ya. dan Habis itu satu lagi tuh di yang di British Institute ini masih IELTS juga. Itu IELTS juga. Tapi aku waktu itu lebih ke writing skills karena itu writing skillnya. Jadi emang kelas writing. Jadi kelasnya itu emang kelas tulisan nulis doang ilmiah gitu yes. ya. Oke. Nah, habis itu aku satu lagi tuh aku lupa nama institusinya, tapi itu dia satu institusi di bawah British Council. Jadi dia memang menyelenggarakan, dia bukan les, dia kayak workshop. Jadi ngedrill soal doang gitu. Tapi punya sertifikat, ada sertifikatnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu cuma persiapan doang, Bang. Kayak misalnya soal kemarin ini, jadi kita lebih banyak drilling soal sih. Drilling soalnya. Berarti itu skill kita Yes. Oke, berarti itu yang pertama aja udah banyak banget loh teman-teman ya. English requirement itu Bang Willy ini justru malah dua instansi dan itu untuk meng-adding referensi ya. Maksudnya nggak hanya membandingkan ini bagus atau enggak gitu kan. Nah, dan setelah itu Bang Willy, kamu kuliah November ya tadi. Bukan kuliah, kursus di dua instansi itu, dan itu pasti benar-benar padat pasti ya. Dan kemudian di berapa lama setelahnya akhirnya ada kesempatan gitu, you have chance untuk lanjut ada LPDP nih gitu, dan dapat informasi itu dari mana gitu kan, biar teman-teman juga tahu, karena kan saya juga kayaknya baru tahu kepanjangan LPDP apa gitu kan. Artinya dulu Bang, waktu aku 2014 LPDP tuh nggak ada yang tahu. LPDP mulai kapan? Aduh, mulai nanti ada. Mungkin aku bisa dikoreksi ya mungkin teman-teman. Pokoknya mungkin saya ingat Willy aja deh. Dulu tuh aku sekarang udah angkatan 190 sekian. LPDP itu udah angkatan itu per tahun. Berarti setahun bisa berbelas. Setahun bisa banyak. Bisa banyak angkatan. Setahun bisa banyak. Aku angkatan 36. 2015 angkatan 36. Berarti dia bisa jadi dia mungkin di 2013 atau di atas 2010-an ya. Pasti di atas 2010 lah LPDP ini ya. Nah, kamu akhirnya dapat informasi itu dari mana dan bagaimana? Dari website. Website. Ya. Apakah iseng-iseng itu buka-buka website? Sebenarnya udah overheard lah ya, udah mana? tahu nih, pemerintah sekarang punya banyak program beasiswa gitu kan ya. Jadi LPDP itu teman-teman lembaga pengelolaan dana pendidikan. Ya. Nah, gitu. Sebenarnya kenapa juga LPDP? Karena aku nggak bisa beasiswa lain. Karena nggak ada pengalaman kerja. Jadi kalau belum ada pengalaman kerja ya sebenarnya teman-teman yang udah punya pengalaman kerja lebih gampang. Lebih banyak peluangnya. Nggak gampang ya Bang. Nggak gampang, maksudnya lebih banyak chance-nya lebih banyak, lebih potensinya banyak. untuk mendapatkan lebih banyak. Iya, karena ada bisa beasiswa banyak. Dari sebenarnya beasiswa tuh selain LPDP ada beasiswa dari kedutaan-kedutaan dari negara-negara lain. yang ada kerjasama dengan Indonesia. Contohnya kalau untuk Inggris ada namanya chevening. Itu chevening. Okay. Dia harus minimal, nanti bisa saya dikoreksi, 2 tahun minimal pengalaman kerja untuk chevening. Jadi memang banyak gitu. Terus habis itu ada Nufik Neso dari Belanda, ada Fulbright dari Amerika dan lain-lain. Tapi aku nggak bisa semua itu. Karena fresh graduate. Pengalaman kerja. Puji Tuhan LPDP boleh fresh graduate untuk meneruskan studi gitu.
Oke, dari website kamu Ya, masuk, masuk. terus pemberkasannya dia online kah atau kamu harus online. Oh, Saat online. itu juga udah online. Oh, udah online. Saat itu udah online juga. Masalah selanjutnya. Oh, there's a problem. Oke, Masalah ini selanjutnya. Oh, tapi gelombang pertama nih. Ini paralel ya. Ya, Mendapatkan oke. karena gini, mendapatkan beasiswa dan mendapatkan universitas itu dua hal yang berbeda. Oh, jadi bukan misalnya kita tes LPDP ini terus mereka Bertanya menyediakan fokusnya yang gitu mana, kan. gitu. Ada opsinya. Enggak. You choose mana No. ini gitu. Oh, no. It's either way, kayak bisa kalau dulu kasusku, aku udah dapat dulu namanya LOI, Letter of Acceptance, Letter of acceptance. Acceptance. Oke. penerimaan dari universitinya. Oh gitu. Ya, saat itu aku diterima di 3 university langsung. Berarti kamu ini dulu apply dulu Apply ke dulu. ke Apply. kampusnya. Kampusnya. Bebas dong ya, bebas. Ini Bebas. negara Nggak ada batasan. Terserah. Mau satu dapat dari Australia, satu dapat dari Amerika, satu dapat dari itu. Habis itu kita datang ke LPDP gue dapat nih berapa LOA. Oke, Oh. tiga Bebas. dapat letter of Acceptance. acceptance itu apa aja? Aku dapat dari tempat yang aku jadiin kuliah, University Oke. of Aberdeen Di di UK. Oke, UK, United UK. Kingdom ya. Ya, Bukan ujung kulon ya, teman-teman ya. United Kingdom. University of Aberdeen, jurusannya LLM in Oil and Gas Law, Apa Gas. Oil and Gas Law, Master Hukum dalam minyak Minyak dan gas, Minyak dan Oh, gas, hukum migas. minyak dan hukum gas. master. Jadi kalau sedikit juga informasi kalau di luar negeri itu Itu termasuk grade hukum yang tinggi ya. maksudnya kayak spesifik gitu loh bang. Spesifik, Belajar ya. itu sangat spesifik. Mungkin di sini kita cuma belajar satu bab di buku. Di Itu bisa jadi satu master gitu. Satu master. Oh, set. Jadi aku dapatnya itu. Oke, yang kedua di master UK. Di Yang UK. kedua. Yang kedua di UK juga di Oke. Queen Mary University of London. di Jurusannya London. London. masih sama Saat ada itu jurusannya Public International Law. Yang tadi kita sempat obrolin bang. Oke, Public International. Ya. Wow. Yang ketiga di University of Melbourne, Australia. Australia. Itu juga Public International Law. Oh, sama kayak yang di UK yang kedua Sama yang di tadi, London, yang ya. Queen apa tadi? Queen Mary Queen University of Mary London. University. Oke. Habis itu dulu, nah ini tips yang kedua sebenarnya kenapa kita berangkat ke sana. Untuk mendapatkan ini semua kita perlu surat rekomendasi. Dari kampus atau dari siapa? Sebenarnya itu beda-beda karena dulu kasusku adalah aku fresh graduate jadi no choice. Ya, Oh, coy. dosen. Oke. Akhirnya dari dosen karena aku nggak pernah kerja. Tapi sebenarnya kalau kita udah kerja bisa dari atasan atau dari orang-orang di sekitar kita. Berarti itu rekomendasi personal, bukan Personal. rekomendasi dari lembaga kayak Enggak. dari kampus gitu. Enggak, itu Oke. dan Satu aja. 2. Oh, dua. Itu untuk uni ya bang. Itu nanti dua hal yang berbeda. Itu dari untuk uni nih. Kita dapat dari dosen. Oke. Jadi kebetulan dulu, nah itu artinya tips nomor 2-nya adalah banyak lamain. Artinya in a good way ya. Maksudnya dulu In a aku good way, waktu saat mainnya- aku di kampus, aku ketua himpunan mahasiswa hukum internasional di UNPAD. Oke. Jadi organisasi ya, aksesku, iya. organisasi, menambah relasi ya. Aktif gitu. relasi. Jadi Aktif aksesku relasi. ke rektor, aksesku ke dekan, aksesku ke dosen-dosen itu cukup gitu. Jadi saat aku bilang Pak, gue mau ini dong, minta surat rekomendasi dari dekan itu cukup cepat bisa aku dapatkan karena itu takes time. Oke, akhirnya dari relasi itu Ya. dapatlah dari dua dosen. Surat rekomendasi itu kan bang. rekomendasi. Artinya itu bisa nggak hanya terbatas untuk teman-teman yang fresh graduate. Jadi teman-teman yang udah bekerja pun artinya apa? Di sini kesimpulan kita adalah be nice to everyone. Bangunlah relasi networking yang baik dengan sesama teman, dengan pimpinan, dengan semua orang yang kita temui. Artinya be nice gitu loh. Ya udah kayak khotbah ya teman-teman. Ya, artinya Memang harus baik kepada emang gitu, kita harus baik sama semua Ya, orang. Kita ya. nanti kalau misalnya ini bisa kita bikin ke karir konseling, itu bisa jadi kemana-mana karena aku terus terang bisa dapat pekerjaan seperti ini ya karena dapat informasi dari temen. Terus habis itu aku direkomendasikan sama temanku, Will ada posisi di sana, lu mau nggak lu apply ke sana coba. Pengalamanku 3 dari tempat kerjaku yang pernah aku lakukan itu 3-tiganya karena networking. Networking ya. Cuman satu yang benar-benar aku benar-benar dari awal gitu. Jadi artinya itu bisa kemana-mana gitu. Jadi ya. teman-teman networking beda Iya. sama the power of orang dalam ya. Oh iya itu Kalau beda. networking itu dia hanya informasi, Iya. kalau orang dalam kan dia membantu Beda, secara iya. nepotisme gitu Iya, kan. iya. Oke, Benar itu, Bang. dan akhirnya kamu dapat nih rekomendasi. Iya. Itu di bulan berapa kamu sudah tes ini tesnya? Nggak ada. Ke tempat atau online? Untuk university itu sebenarnya kita cuma submit dokumen. Tapi ada lagi satu pemberkasan lagi kita aja. pemberkasan, tapi kita bikin paper, Bang. Buat bikin Paper. Motivation letter lah gitu kayak Oke. ada kenapa sih pengen ngambil ini di jurusan ini, Gitu kenapa ya. begini. In English tentunya ya. Ya lah, bahasa tentunya. Inggris dalam bahasa Jawa mereka nggak ngerti. Nah, itu. Oke, itu
tadi saya belum dapat nih, November kan. Terus kamu dapat informasi itu di bulan? Aku kayaknya diterima di Juni itu Januari atau Februari. Januari itu udah dapat tiga-tiganya letter Enggak. of acceptance itu. Itu iya, Januari itu udah dapat. Januari, tiga-tiganya. Februari itu tiga-tiganya udah dapat. Oke. Tiga-tiganya udah dapat, tapi kondisinya adalah conditional offer. Jadi kita dapat LOA itu dan namanya conditional sama unconditional. Saat kita nerima unconditional offer, artinya kita udah nggak ada apapun yang kita iniin, udah you good to go. Udah ya. Kenapa jadi conditional posisiku saat Karena itu? LPDP-nya belum dapat. Bukan, karena aku Maksudnya? belum IELTS. Oh, belum ada. Kan aku belum, masih kita belum latihan cerita aja, les ya, IELTS masih ya. latihan aja dia masih Nah, kursus aja. Jadi kurang lebih percakapan dengan Uninya gini, oke, makasih ya untuk ketertarikan lo untuk university ini dan jurusan ini. Oke, lo kita kasih, lo kita terima, tapi dengan status conditional offer ya, karena kamu belum submit IELTS nih. Silahkan lengkapi IELTS sampai tanggal sekian. Setelah itu baru kita bisa kasih conditional offer. Conditional offer itulah yang nanti jadi untuk visa dan lain-lain dan lain-lain. Gitu. Jadi itu semua tuh berkaitan dan berkesinambungan, nggak bisa kita lewatin satu-satu gitu loh bang. Akhirnya kamu tes. Akhirnya tes IELTS. Langsung dapat dong. Puji Tuhan langsung dapat. Oke, langsung dapat. Langsung dapat untuk requirement itu. Batasnya mereka berapa? Beda-beda bang. Oh, di kampus yang Tiga-tiga ini ini beda-beda. Ada yang 7, ada yang 7,5. Ya. Kalau standarnya di luar negeri 7 atau 7? Kayaknya, nah itu balik lagi ke setauku non eksak, jurusan non eksak ya, non eksak yang kayak History, sosiologi. ya hukum itu memang requirementnya sedikit lebih tinggi daripada yang science. Tapi aku belum pernah dengar ada yang di bawah 6,5 sih. Iya. Mungkin 6,5 lah ya. Itu Minimal 6,5 ke atas itu lah. ya. Nah, itu semua ke atas gitu kan. Jadi singkat cerita, IELTS-ku keluar itu hanya beberapa bulan sebelum penutupan pemberkasan LPDP. Oh. Gitu. Jadi Beberapa bulan. IELTS-ku itu Juli. Dan ini kan kamu kirim dulu nih, IELTS-nya Ya, dikirim, IELTS kirim. terus kan mereka harus konfirmasi dulu atau reconfirm dulu Ke siapa tuh bang? dari kampusnya. Dari kampus. Apakah langsung oke kami sudah terima IELTS? Iya, kamu? jadi begitu aku dapat IELTS langsung ku kirim, tapi ke satu uni aja karena yang lain prosesnya nggak aku terusin. Cuman ke tempat yang aku sekarang lulus dari situlah aku memberikan IELTS-ku. Oke, berarti akhirnya masuklah ini ada LPDP. Ya. Kamu udah membawa ini dong, udah membawa bukti kelulusan. Iya, udah. Oke. Walaupun kalau itu pun nggak ada nggak apa-apa. Oke, yang penting Bedanya berarti ada dua jalur juga berarti ya. Jadi LPDP itu bisa udah punya LOE atau nggak punya LOE. Tapi bisa balik lagi ya bertahan. bang, aku ini disclaimer ya, karena ini aku 2015 udah Ya, mungkin sangat udah banyak, jauh, mungkin banyak berubah. Tapi yang aku pasti bisa konfirmasi sampai kemarin terakhir ada saudara juga yang dapat, itu dia bisa kok dapetin LPDP-nya dulu, baru dapat kampus menyusul. Ya, jadi kampusnya menyusul. Yang Bebas gitu, itu hak Hak prerogatifnya kita untuk Iya. milih kampus mana gitu. Harus Yep. di luar negeri kah? Enggak. Misalnya di UKI gitu bisa? Enggak. Oh, enggak bisa, harus Enggak negeri, bisa, harus harus negeri. Oh, harus Jadi negeri. ada daftar universitasnya. Oh, ada daftar universitasnya. Jadi ada daftar. bordernya juga berarti ya, ada Jadi batasannya. ada list universitinya dalam dan luar negeri. Jadi dalam negeri ini, luar negeri ini. Oke. Nah, coba Bang Raja. Kalau untuk jurusannya itu bebas ya. Disarankan sebenarnya bebas. Aku juga udah melihat kok teman-temanku yang jurusan itu yang nggak linear dengan jurusan Iya. Misalnya S1-nya ini kan kamu Iya. hukum, S2-nya Ya, jangan-jangan bisa ya. ngambilnya bebas ya. tata Kalau- usaha gitu ya. Ya, itu bebas. Tapi disarankan mungkin yang sebenarnya gini, balik lagi itu mungkin nanti lebih banyak ke tentang ke LPDP-nya ya. Sebenarnya itu gimana kita meyakinkan si pemberi beasiswa ini kalau kita layak. Kalaupun nggak linear nggak masalah gitu. Iya, karena sebenarnya kalau yang linear itu Bang yang mau jadi dosen misalnya dia pun S2, benar. S3-nya yang harus Benar. linear. Nah, itu bisa banget Itu biasanya begitu. Kalau misalnya enggak, yang penting kita bisa meyakinkan si LPDP-nya itu kalau kita emang berhak dan layak untuk mendapatkan si beasiswa ini. Gitu. Nah, ini sobat-sobat Masapot ini kan ada yang usianya 20-an, ada 30-an, Ya, atau iya. mungkin ada 40, ada batas usia Ada. nggak untuk LPDP ini? Itu mungkin bisa dicek di website ya Bang, karena aku kurang hafal untuk itu, tapi yang pasti untuk S3 usianya bisa lebih banyak lah untuk S3 ya. S3 Ya, lebih daripada banyak daripada S2. Ya aku kalau usia aku range-nya kurang hafal itu. Oke. Jadi untuk LPDP itu satu angkatan penerimaan itu ada berapa orang?
Itu beda-beda dulu. Aku tuh zamannya Willy aja deh. 100 lebih dari 150-an. 150 orang yang diterima. Oh, artinya satu. Jadi kita namanya di LPDP itu ada namanya PK, siap berangkat. Jadi kita bisa dimasukkan ke batch itu untuk nanti di karantina. Tapi kemarin karena pandemi karantinanya diganti jadi online. Dulu zaman kami tuh kami dimasukin ke karantina seminggu di karantina. Bener-bener di kayak ospek lah. Iya. Dikasih tugas setiap hari ini itu macam-macam gitu. Jadi di situ kita 100 sekian orang, tapi itu sekali itu langsung berapa angkatan langsung berurutan gitu loh Bang. Minggu ini, minggu depan ada lagi. Itu batch-nya itu per jurusan atau enggak? Kita campur semua. Random. Oke. Jadi dan di situ ada semua jurusan. Ada semua jurusan. Ya. Nah, ini dari berapa orang akhirnya ada determinasi berapa tadi? 150 orang. Ya. Nah, dari berapa orang yang Willy tahu tuh ujian yang aku tahu LPDP ini nggak ada kuotanya. Oh, nggak ada kuota. Oh, nggak ada batasannya. Nggak ada. Selama orangnya itu memenuhi, mungkin aku bisa dikoreksi ya kalau salah. Tapi yang aku tahu dan aku dengar dan di aku zamannya angkatannya Willy gitu ya, LPDP 2015. itu nggak ada kuota. Selama orang yang tes semuanya itu memenuhi syarat, masuk aja gitu. Lewat. Gitu. Jadi memang nggak ada. Itulah menariknya. LPDP ini ada di kota mana aja? Misalnya ini atau haruskah kita langsung ke Jakarta semua gitu? Yang setahu tuh ada di beberapa kota kok. Di Medan ada, di kota-kota besar umumnya ada. Oh, di kota-kota besar ada ya. Berarti yang di Medan bisa, yang bisa, di Pekanbaru. Nah, di websitenya LPDP lengkap sekali kok, bisa dieksplor di sana semua. Ini kita udah makin spesifik ya teman-teman. Kalau dalam hal di LPDP itu fasilitasnya apa aja? Iya, apa aja fasilitas yang kita dapatkan? Apakah hanya ini dan kemudian untuk kuliah? Untuk kuliah tuh ada uang jajannya, ada uang beli skincare-nya gitu kan. ada udah beli odolnya segala macam gitu. Kalau itu aku bisa bilang hidup layak. Hidup layak. Tapi balik lagi hidup layak untuk setiap orang tuh beda-beda. Ya. Dulu ada juga temenku yang bisa ngirit banget tuh, habis itu pulangnya beli rumah ada. Tapi ada juga yang uang bulanannya itu aja buat apartemennya dia di kota itu aja nggak cukup karena dia mungkin punya saving yang lain untuk bayar apartemennya. Itu berarti bentuk dananya itu dia udah langsung plug gitu sekian gitu per kota. Per kota maksudnya? Misalnya dulu aku di kota Aberdeen, itu Aberdeen ada sendiri, London ada sendiri, dan nilainya pasti tergantung tingkat kemahalan di kota itu. Oh, jadi maksud saya diakumulasikan langsung sampai selesai seginilah dana yang kamu pakai gitu? Oh enggak, jadi yang kita yang laporin gitu? Enggak, jadi LPDP itu kayak misalnya tuition fee, uang sekolah. Itu LPDP langsung dengan kampus. Jadi kita dari Jakarta dibekali namanya LOG, Letter of Guarantee. Jadi LOG itulah modal kita untuk visa juga dan lain-lain. Jadi kita udah kesana udah bawa LOG itu aja gitu. Surat letter of guarantee namanya. Oh, ada lagi letter of guarantee. Iya, menyatakan bahwa LPDP akan membayar dan memenuhi kebutuhan kita selama kita berkuliah gitu. Nah, itu untuk ke kampus. Kalau untuk biaya hari hidupan, itu yang tadi aku bilang, Bang. Dia ada per kota beda-beda. Setiap bulan dikasih, tapi pembayarannya per 3 bulan. Waktu zamanku mungkin sekarang juga masih begitu. Jadi dikasih uang sekian ribu pound sterling setiap bulan dikali 3 dikirim setiap bulan. Setelah itu ada uang buku. Uang buku juga ada. Berarti mereka hitung-hitungannya mereka dong ya? Ada. Jadi setiap kota tuh beda-beda perhitungannya gitu loh. Yang pasti tapi uang sekolah 100%, tiket pulang pergi 100%. Habis itu. Tapi itu tiket pulang pergi mau berangkat dan selesai kan gitu. Iya. Oh, ada juga emergency. Ada juga emergency. Kayak orang tua meninggal gitu ya. Oh, kalau itu nggak tahu ya Bang. Itu emergency artinya kalau misalnya kayak waktu itu mungkin di kayak gempa gitu atau tsunami gitu ya. Bencana lebih ke bencana. Kalau orang tua meninggal kayaknya aku nggak masuk. Misalnya kayak ada perang gitu. Iya, gitu. Misalnya kemarin pandemi misalnya orang yang dari China mau pulang mungkin itu bisa gitu ya. Jadi ini gitu ya. Untuk tempat tinggal gimana? Tempat tinggal, nah itu balik lagi kayak tadi ceritaku itu, karena itu kan subjektif terkait tempatnya, kebutuhan orang masing-masing. Jadi kita dikasih duit yang tadi ya. Itu terserah, ada yang dihabis-habisin untuk itu doang, ada yang balik lagi. Berarti kalau ceritanya Bang Willy tadi ketika dikasih nih 18.000 tadi? Apanya tuh? Yang pound sterling tadi berapa? Per 3 bulan tadi? Oh, kalau dulu zamanku tuh 1.200 per bulan. 1.200 pound sterling
Dan itu pintar-pintarnya kita. Iya. Misalnya kita nggak habis pun itu Ya, kita jadi keep nabung. dong gitu Iya. untuk kita. Iya. Gitu. Tapi ada juga orang yang misalnya dapatnya misalnya 1.200 pound sterling, dia mau apartemennya aja 1.500. Ada ya. Ada yang diirit-irit banget, dia cuma pakai 250 buat Ya itu tinggal. pulang-pulangnya beli ini ya. Iya, Udah bisa nah. kampanye dia jadi anggota dewan bisa. Artinya itu maksudnya kan gaya hidup orang kan kita nggak bisa justifikasi gitu kan ya Bang ya. Jadi ya itu kalau untuk fasilitas ya itulah, pokoknya bisa hidup layak lah di sana. Oke, nah Bang Wilbert, Ya. ini kan yang kami tahu nih ya, kami kan juga S2 dan kami nggak dari LPDP sebenarnya. Ya. Nah, coba ceritain ke teman sobat-sobat Mas Sapot, dan ini syarat dan persyaratnya apa sih sebenarnya Oke. gitu kan? Karena kita dengar-dengar itu kayaknya LPDP kok kayak susah banget sih dapatnya gitu kan. Iya. Bahkan kayak kita lah waktu sobat-sobat Mas Sapot waktu kita cari ini untuk teman-teman yang mendapatkan LPDP, kita agak kesusahan juga ya, hanya sekitar 2-3 orang gitu kan. Masih jarang ya dari Masih jarang gitu. Dan apa sih syaratnya? Adakah dia misalnya kayak tes karakter atau dia TPA-nya atau psikotesnya Ya. gitu, dan apa aja sih sebenarnya yang diharapkan gitu ya? diharapkan Oke. yang di apa ya, disaring oleh Oke. LPDP ini untuk Oke. akhirnya kamu bisa masuk ke dalam Oke. itu. Jadi kalau itu udah banyak ya Bang, yang aku tahu udah banyak seleksi saringannya itu udah berubah lah dari tahun ke tahun, ada itu berubah. perubahan. Yang terakhir yang aku tahu tuh emang ada psikotes online. Oke. Dulu zamanku nggak ada. Nggak ada dia, Nggak ada. Dulu zamanku momok terbesar adalah interview. Yang menginterview dari pemerintahan langsung Iya, ya. karena kita dulu masih offline kan, belum ada pandemi, Masih jadi tatap kita muka, benar-benar tatap muka. Iya. Itu mungkin pengalaman itu banyak, teman-teman bisa ngecek itu Google pengalaman interview LPDP, itu pasti ribuan atau puluhan ribu pengalaman teman-teman di situ tuh sangat banyak, dan itu bisa teman-teman jadikan bahan belajar. Cuman yang pasti kalau aku bisa bilang apa sih yang dilihat sama mereka, seberapa bisa sih kita memberikan dampak untuk Indonesia, itu yang pasti. Karena ini kan beasiswa dari pemerintah ya. Artinya harapannya adalah setelah pulang dari studi ini kita akan memberikan kontribusi kepada Indonesia. Itulah yang kalau misalnya tadi kayak ceritaku tadi, kita masuk ke karantina dan lain-lain. Di situ sebenarnya ada pembentukan karakter itu di situ gitu. Gimana kita kayak oke, kalian harus mengabdi untuk Indonesia, kalian harus mengabdi itu nggak harus PNS ya. Karena aku pun nggak PNS gitu kan ya. Artinya gimana kita memberikan kontribusi kepada orang Indonesia dan di sekitar kita gitu ya. Itu ada ininya nggak, ada hitam di atas Nggak ada. putihnya nggak ada ya? Artinya maksudnya gimana Bang? Maksudnya kayak ada sebuah perjanjian. Kontrak bahwasanya- ada Oh, ada kontraknya ada berapa? kontrak ya? Ada kontrak berapa Ada tahun? kontraknya. Dulu zamanku 2N+1, nggak tahu kalau sekarang. 2N+1 it means N-nya adalah masa studi. Jadi kalau mau 2N studinya plus 2 tahun berarti Iya, dia pelayan atau mengabdi iya. ya. Hmm. 3 Nah, tahun. Bukan, artinya harus pulang Bang. Harus harus pulang. Harusnya harus pulang ke Indonesia gitu loh. 2N+1 berarti misalnya kamu kuliah setahun, Setahun ya, 2. pengabdian setahun tambah 1 gitu. Bukan pengabdian, artinya pokoknya harus Harus pulang lah ya, gitu. harus Artinya nggak pulang. boleh lah ini. Jadi tapi itu beda-beda ya. Karena kontrak itu juga kan berubah-berubah terus. Itu zamanku Oke. dulu begitu ya. Dan ini harus ada wajib laporannya nggak Ada. sih? Bentuk laporannya itu apa? Jadi apakah kamu melaporkan uang yang saya habiskan sekian? enggak. Uang nggak ada lagi ya? Pokoknya itu Atau uang apa? mereka sudah plek gitu ya, nggak ada masalah. Balik lagi ini 2015 ya. Ya, kayak dari Saat kita mau request uang bulan berikutnya, kita harus melaporkan studi kita sampai mana. studinya gitu ya. Jadi misalnya kita ujian apa, udah apa yang kita lakukan, itu namanya ada dulu zaman. Balik lagi ya, ini disclaimer ya Bang, semua yang aku sampaikan pengalamanku tahun 2015, 2016. Kita melaporkan monef, kita studi kita sampai mana, pelajaran kita gimana, nilai kita berapa, gitu. Jadi sebelum minta request duit 3 bulan ke depan gitu. Berarti setelah lulus pun nggak ada, misalnya bentuk pengabdiannya itu nggak ada yang harus kerja di instansi Enggak. negara, Dia pulang aja. di lembaga gitu. Yang penting pulang. Karena kan ya yang tahu kan kemarin sempat banyak isu-isu yang viral juga, gimana award di LPDP yang nggak pulang dan sebagainya. Tapi kayaknya kita I see. nggak usah Yang dia udah pakai Iya. uang LPDP, Nah, itu dia nyerang LPDP, menyerang pemerintah, setelah itu dia lulus dan dia nggak pulang dan lain-lain gitu kan. Itu Iya. tapi kita nggak dalam kapasitas untuk menjudge itu benar atau salah lah di sini gitu kan, karena itulah kita untuk melihat ininya kan ya, LPDP-nya ini. Nah, jadi apa nih
resikonya sehingga akhirnya LPDP-nya dihentikan? Ada nggak kemungkinan possibility-nya gitu? Misalnya kamu you doing something gitu kan, ada, akhirnya ada lah. Karena kamu gini udah putus gitu. Ada. Apa aja kita tuh? Durasi kuliahnya kah atau ada hal-hal lainnya itu? Kalau itu mungkin subjektif ya, Kak. Maksudnya kalau masalah misalnya kan ya namanya juga kan misalnya dia nggak lulus atau gimana, itu aku nggak tahu ya, karena aku belum pernah dengar ada pengalaman seperti itu mungkin subjektif karena ya Bang. yang udah terpilih ya, case by case lah ya. Kasus Tapi kalau misalnya dia melakukan tindak pidana di negara orang, habis itu dia dengan sengaja meminta permohonan pindah kewarganegaraan ke negara itu ada di kontrak tuh ada gitu loh Bang. Tidak boleh. Jadi tidak boleh emang. Jadi langsung berarti ketika itu tanpa ada apa langsung ya, diputus. Ya, tapi mungkin dipanggil dulu lah ya. Pasti ada mungkin ada SOP-nya lah ya, gimana mereka menyelesaikan kasus-kasus itu. Pasti ada lah ini. Gitu ya. Tapi waktu zamannya ini sekali lagi teman-teman ya, ini 2015 ya. Nah, waktu mau masuk ke LPDP tadi kan masih belum belum detail nih apa spesifiknya, apa aja ujiannya. Tadi kan interviewnya juga ada, berapa kali? Satu kali. Tapi itu penentu terbesar itu di situ Bang. Penentu terbesar. Nah, yang lainnya ini kan salah satu bukan satu-satunya nih interview ya. Yang lainnya apa aja tesnya? Gitu. Dulu zaman aku tuh ada LGD namanya, Leaderless Group Discussion itu kayak LGD. Bukan FGD ya. Kalau kan LGD ya. Leaderless Group Discussion. Jadi ya salah itu. Apalagi ada TPA juga nggak sih? Enggak, zamanku dulu nggak ada. Nggak ada TPA. Terus apa lagi yang essay gitu? Ada. Karya tulis nggak ada? Nggak ada. Cuman itu doang, bikin tulisan tuh dulu ya zamanku ya itu kayak pengabdianku untuk Indonesia, terus habis itu rencana studi. Jadi bukan sesuai jurusannya. Kirain tadi nulisnya tentang jurusan kamu juga untuk LPDP enggak ya? Ya pasti sedikit banyak pasti akan bersinggungan kan Bang. Cuman artinya nggak fokus hanya di situ gitu. Tapi pastilah di situ saat kita cerita tentang apa rencana kita sama negara kan pasti itu akan kita bawa dong. Karena misalnya contohnya kayak concernnya kamu itu tentang hukum internasional, jadi kamu akan bicara tentang apa yang saya dapat ini akan meyakinkan Indonesia. Meyakinkan itu sebenarnya poinnya adalah itu, meyakinkan si pemberi beasiswa kalau kita layak dan memang to make sure kalau kita tuh layak untuk mendapatkan beasiswa ini dan memang jurusan ini dibutuhkan sama Indonesia saat ini. Balik lagi ke situ. Jadi itu sebenarnya trik-trik juga untuk mendapatkan gitu. Kita lihat apa sih yang dibutuhkan dari Indonesia. Kita harus memposisikan diri kita tuh sebagai solusi untuk Indonesia gitu loh. Semua itu pasti bisa gitu loh. Apapun jurusannya, kita lihat dari Indonesia, masalah yang ada di Indonesia misalnya ada 100 gitu. Kita datang nih dengan latar belakang kita apapun itu, terus kita lihat, habis itu kita shoot itu masalah satu-satu. Dari situ tuh kita akan bisa bikin paper yang banyak, pemaparan dan lain-lain. Dan meyakinkan itu adalah hal yang paling berat gitu loh. Meyakinkan si pemberi beasiswa ini kalau kita layak gitu. Karena masalah di Indonesia ini banyak. Jadi sebenarnya itu kesempatan buat teman-teman semua untuk menjadi problem solver untuk setiap masalah yang ada di Indonesia. Itu sih sebenarnya. Oke gitu teman-teman. Jadi walaupun tadi landasan utamanya Bang Willy adalah untuk kayaknya gua nggak cukup nih untuk S1 aja. Tapi ternyata setelah dia mendapatkan beasiswa dan ke S2, jadi ada sebuah menaikkan lagi kan, mengupgrade level lagi. Bahwasanya visinya bukan hanya tentang dirinya saya lagi kan gitu. Betul. Jadi visinya lebih kepada what can I do kan to my country gitu kan, dan kemudian ada lagi hal-hal yang harus diexpand terus, yang diexposure lagi gitu kan. Betul. Jadi Bang Willy ini kan sekarang sudah bekerja begitu kan, dan bekerja di bawah instansi atau apa gitu ya, perusahaan gitu kan, dan itu apa yang sudah Bang Willy kan memberikan dampak ke Indonesia misalnya, ataupun nanti misalnya belum pun ke depannya kira-kira apa nanti yang akan you lakukan gitu. Oke Bang, ini menarik. Jadi dulu cerita sedikit, tadi kan aku jadinya ngambil di University of Aberdeen di Oil and Gas Law ya, hukum migas. Migas itu energi kan ya. Betul. Nah saat itu harga minyak waktu itu tuh drop Bang. Jadi sama sekali aku nggak pernah berkesempatan untuk bekerja di perusahaan migas karena waktu itu kondisi market yang tidak kondusif. Tapi nggak semuanya itu jadi nggak kepake gitu, karena itu bisa terkait dengan energy security dan lain-lain. Kalau kontribusiku saat ini adalah 4 tahun sebelum ini. Jadi sebelum di tempat yang sekarang aku 4 tahun bekerja untuk
project pembangunan power plant, pembangkit listrik PLTU di Batang di Jawa Tengah. Tenaga uap ya. PLTU 2000 megawatt. 2000 megawatt. Itu sangat besar. Kalau misalnya kita naik mobil dari Jakarta ke Semarang, di sebelah kiri itu proyeknya gede banget. Itu investasi Jepang dan Indonesia. Itu sangat besar, massive. Dan itu, you ada di dalam situ? Aku di situ sebagai legal counsel. Nice. Jadi itu investmentnya sangat besar. Dan kita jadi berdampak untuk orang-orang di sekitar gitu. Itu kan tenaga kerja jadi banyak terserap. Terus kita juga bisa bikin Jawa Bali lebih terang, lebih terang walaupun kondisinya saat ini over capacity dan lain-lain. Cuman itu sangat teknis lah. Dan sekarang aku juga bekerja di pengembang energi, tapi energi terbarukan gitu. Renewable energy. Energi terbarukan ini solar. Jadi solar panel itu loh Bang, apa namanya? Ya, tenaga matahari. Terus wind, angin. Jadi artinya aku kemarin yang jorok, artinya coal yang coal aja fossil fuel ya. Sekarang aku beralih ke renewable energy, sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih ramah lingkungan dan ya ini jangka panjang dan pasti sangat kan? jangka panjang. Artinya ya, dan di situ juga kita jadi ada mindset kalau bumi ini juga harus kita sayangi gitu. Kita nggak bisa mengeksplor, tapi kita nggak peduli dengan udah makin panas dan lain-lain. Nah, kenapa aku pindah ke energi ini karena itu. Dan itulah silver liningnya tadi ya, hubungan antara apa yang aku pelajari dan kontribusi saat ini aku jadi bagian dari pengembangan industri energi baru terbarukan, renewable energy. Baru terbarukan. Ya. Kalau teman-teman mau tahu, cari ya sekarang itu. Bisa dicari renewable energy. Gitu Bang. Jadi dalam proses kamu ngambil S2-nya setahun ya, magisternya 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Apa sih yang menjadi tantangan gitu? Apakah atau mungkin ya Bang Willy juga bisa bilang nggak ada tantangannya Bang gitu ya, atau mungkin bisa sharing sama teman-teman mungkin adaptation-nya bagaimana tentang ada hal-hal baru yang kamu pelajari dari mindset-nya orang-orang di UK tadi di United Kingdom, dan kemudian apakah ada hal-hal yang bisa kamu implementasikan atau aplikasikan di negara kita yang tadi Willy bilang banyak masalah, walaupun itu pun ya kita nggak bisa bahas ke sana, dan bagaimana Willy bisa ada nggak hal-hal yang bisa kamu aplikasikan yang diimplementasikan untuk di negara kita yang mungkin sangat bermasalah dengan regulasi lah, tahu lah kita lah tahu lah kita gitu kan. Masalah pasti banyak Bang. Semua pasti punya masalah. Itu pasti masalah. Semua punya masalah. Yang aku bilang yang paling saat itu aku benar-benar kayak yang paling mengejutkan buatku adalah culture shock untuk belajar, bukan maksudnya ini ya, bukan culture shock untuk ini ya, untuk bersosialisasi ya dan lain-lain. Culture shock dalam hal belajarnya. Culture shock dalam hal belajar gitu. Belajar. Karena gimana ya di Indonesia? Gimana di sana itu? Misalnya aku yakin banyak orang Indonesia yang pinter-pinter di sini gitu loh. Mereka pasti bisa bilang gak usah belajar pasti dapat A. Itu aku tahu lah. Pasti teman-teman tuh pasti banyak banget nih teman-teman. Betul. Yang bilang gak usah belajar lah, pasti A kok gitu. Tapi ketika itu nggak akan terjadi di sana, gitu. Itu nggak akan terjadi di sana. Harus belajar dulu baru dapat nilai yang baik. Karena satu lagi, reading culture. Orang Indonesia males baca, termasuk saya. Itu aku akui. Kalau orang luar rajin baca ya Bang ya. Sebenarnya nggak, udah jadi budaya mereka. Jadi kayak sehari itu pas ya, misalnya ada apa namanya? Wajib baca satu buku harus habis dalam berapa lama gitu ya, itu kita harus akui. Itu aku mungkin teman-teman sebagian besar, aku nggak bisa bilang semua, pasti teman-teman sebagian mungkin yang udah pernah yang nonton juga yang udah ada pengalaman studi di luar, pasti reading culture itu salah satu parut tolon paling berat lah. Itu pasti paling berat lah, karena gini, kalau kita kan besok kita belajar apa kita belum tahu kan nih Bang ya, nunggu dari dosen kan. Dari dosen. Besok bab berapa, besok bahasnya nggak ada. Ini bahan kita 1 semester tuh dikasih di hari pertama. Jadi besoknya tuh udah nggak mau tahu. Jadi misalnya pertemuan kan sekali seminggu nih, ya kan ya. Sebelum masuk ke pertemuan ini reading material 10 misalnya. Buku yang harus dibaca 10
10 jurnal yang harus dibaca 10. Tugas dari bab itu apa? Mungkin terbuai banyak, menurutku kebanyakan kegagalan orang-orang kuliah di luar negeri adalah dia santai. Budayanya itu terlalu santai. Karena nggak ada yang maksa bang. Waktunya jadi berlalu. Contohnya kayak pengalaman kita ya kan, saya udah S2, Bang Raja juga S2. Jadi kalau misalnya ada satu mata kuliah, bukunya cuma 5, ya udah itu aja gitu kan. Karena kalau mau nambahinnya, yang 5 aja belum habis gitu kan. Jadi kita bener-bener bukan budaya kita untuk yang mengeksplor lagi lebih banyak. Sementara yang lain sudah menambah buku-buku. Iya, benar. Sementara itu sebenarnya semua yang akan kita pelajari 6 bulan ke depan itu udah ada di hari pertama, udah dibagikan gitu. Sementara misalnya nih minggu depan kita kuliah materinya X nih bang, kita nggak baca si X ini karena udahlah nanti datang aja kuliah gitu kan. Itu mungkin kita bisa selesai dari materi X di hari itu selesai bang. Tapi habis itu saat minggu depannya materinya Y, si X kemarin kita belum kelar nih reading materialsnya. Betul. Kita udah masuk Y, sementara masih hura-hura kayak waduh di luar negeri, liburan, jalan-jalan dan sebagainya. Habis itu udah di materi Z minggu ketiga, tiba-tiba UTS tiga-tiganya. Bingung. Gimana menyelesaikan itu? Termasuk hal-hal yang bisa membuat orang gagal kali ya di dalam kalau studi di luar negeri ya. Karena di Indonesia kan kalau bicara tentang kurikulumnya kan dibagi silabus, minggu depan belajar ini, udah itu aja. Kalau dia udah baca itu, udah aman itu minggu depan. Sementara di negara lain gitu kan, di negara nggak bisa begitu. Nggak bisa mereka. Budayanya memang beda. Ya. Jadi kita benar-benar nembahkan si final project itu tuh udah ada di hari pertama gitu loh bang. Udah kalau kita mau nyicil, iya. Jadi kita nggak ada yang ngingetin lagi ya besok kalian ada final project. Ini nggak ada yang ngingetin. Jadi memang kita harus nyicil di hari-hari awal itu saat kita masih santai itu semua harus dicicil. Kalau nggak lewat dong. Berarti Willy di UK itu 1 tahun 3 bulan, sementara kalau di sini kan S2 kayak kita ibaratnya 2 tahun ya baru selesai tesis. Berarti ketika masuk pun Willy udah final project-nya tuh udah ada. Gitu loh. Jadi kita udah tahu apa yang akan kita lakukan di akhir tahun nanti. Dulu pokoknya tuh aku kuliahnya tuh studinya tuh September sampai Desember gitu. Oh gitu. Oke. Gitu. Culture shock itu sih bang bagiannya yang paling ini. Sekali ya percakapan kita hari ini ya bang. Iya benar sekali. Dan ini 2015 loh bang Raja. Jadi sama kayak kurikulum di Indonesia kan ada KBK, ada CBS, itu berubah terus. Jadi sekarang berubah setidaknya. Dan makin banyak yang tahu bang. Makin banyak yang tahu tentang LPDP. Jadi saingannya lebih banyak karena terakhir saya tahu itu yang untuk ada angkatan berapa ya tahun ini? Sekitar 4.000-an loh. Banyak sekali. 4.000-an yang masuk kayaknya untuk persyaratan LPDP. makin berat. Persyaratan karena saingannya lebih banyak gitu kan. Oke. Jadi buat teman-teman sobat-sobat Masaput sekalian, jadi yang perlu kita pahami adalah ternyata belajar itu memang gak ada habisnya. Dan belajarmu itu gak hanya untuk not for yourself gitu kan, tapi belajarmu itu, ilmu yang kamu dapatkan itu, akademis yang kamu masukkan ke dalam diri kamu itu harus berguna untuk orang lain. Atau mungkin dalam skup lebih besar untuk negara, ataupun lebih besar lagi ya untuk this earth gitu kan. Ya, untuk dunia ini ya. Untuk dunia ini kan gitu kan. Sama kayak baju saya ini menjadi garam dan terang. Jadi garam dan terang gitu kan. Nah, jadi kayak Bang Willy tadi sudah menunjukkan bahwasanya ada energi baru terbarukan, dan dia mungkin Bang Willy satu dari sekian banyak anak-anak, mungkin bukan anak-anak muda lagi ya, mungkin orang-orang muda lah gitu kan, tokoh-tokoh muda yang punya visi ke depan untuk memberikan dirinya, bisa dibilang pemikirannya, kemampuannya, kapasitasnya dia untuk negara ini gitu kan. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan tentang ternyata semangat itu memang harus benar-benar, karena pasti ada selalu tantangan gitu kan. Ketika nggak ada tantangan kayaknya nggak hidup ya kan. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal kan begitu. Terus yang kedua tadi apa Bang Raja? Yang kedua tadi memang relasi, punya relasi, networking. Kalau kamu diam-diam aja belajar sendiri di rumah, nggak rajin buka website, nggak cari tahu informasi, kamu akan susah untuk mendapatkan banyak beasiswa. Tadi Bang Willy sudah sempat bikin bocoran ya, ada beasiswa dari berbagai negara, bahkan menyediakan beasiswa dengan ketentuannya mungkin berbeda-beda ya. Tapi yang jelas negara kita memberikan dukungan melalui LPDP itu tadi. Saya lupa apakah di bawah Kemendikbud atau di bawah apa. Dia tuh 3 kementerian bang. Oh, 3 kementerian. Kementerian Agama sama Kementerian Keuangan. Kementerian Agama. Oh, berarti juga ada ya. Agama berarti kalau teologi bisa dong Bang Wil. Ada. Jadi dulu aku punya teman di UK emang
teologi. Itu jadi intinya jangan takut untuk bermimpi apapun jurusannya. Aku udah punya pengalaman bidan kuliah di UK udah ada. Jadi memang nggak ada batasan apapun teologi juga ada. Silakan. Mungkin kayaknya kita terbentur di ini kali ya, di regulasi kali ya, karena kan kita urusan dari sinode harus melapor dulu. Artinya ada itu ya, artinya ada kesempatan itu ya. ada, terlepas dari apapun jurusannya, selama bisa meyakinkan LPDP atau beasiswa apapun itu, kalau kita bisa jadi bagian dari solusi untuk masalah-masalah yang ada di komunitas kita, aku yakin itu bisa. Oke, jadi sekarang nih kita udah tahu nih banyak. Tapi teman-teman sebenarnya kalau nanti apa ya? Sebenarnya masih banyak yang akan kita gali. 3 jam juga bisa 3 jam 2 jam. Tapi begini, Bang Willy kan sudah 2015 sudah selesai S2. Berarti di pekerjaan sekarang sudah berapa tahun? Yang sekarang ini yang baru mau setahun dan semua yang udah lompat-lompat ya, dan banyak sekali pengalaman kerjanya yang tadinya pergumulan di awal adalah saya belum punya pengalaman kerja, tapi kalau sekarang Willy yang sekarang ditanya, wah jangan ditanya lagi karena sudah pengalaman pekerjaannya gitu kan. Nah, jadi Bang Willy gimana untuk kedepannya, visi Bang Willy dan ataupun misi Bang Willy kedepannya apa? Apakah akan mencoba untuk ambil S3 atau bagaimana gitu? Apakah fokus di tempat kerjaan sekarang itu dan mengembangkan lagi? Kalau untuk sekarang kayaknya untuk S3 kayaknya enggak Bang, karena aku belum kepikiran untuk jadi educator ya. Tapi rencana ke depan ya pasti mengasah diri lebih lagi. Tapi mungkin fokus dulu untuk yang sekarang aku kerjakan untuk mengembangkan energi baru terbarukan dari perspektif hukum pastinya, dari perspektif yang dari ini aku. Tapi kayaknya kalau aku kedepannya mungkin walaupun nggak kuliah, mungkin aku mau untuk encourage teman-teman kali ya untuk lebih mau untuk mencoba peruntungan yang ada di luar sana gitu loh. Jadi jangan cepat puas diri. Dan aku welcome untuk apapun itu, pertanyaan, informasi, pengalaman juga banyak, saudara-saudara, teman-teman yang kita sampai tengah malam tuh drilling Bang, kita via Zoom, itu kita mocking interview, mock test gitu, jadi gimana sih pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mungkin keluar untuk berarti Bang Willy bisa jadi konsultan juga gitu ya. Aku akan senang karena balik lagi Bang, dulu zaman nggak ada yang bisa ditanya gitu. Mungkin saat itu aku jadi berpikir, ini kalau gue dapet, gue harus bisa untuk sharing ini lebih banyak biar makin banyak yang tahu, dan itulah yang aku lakukan sampai sekarang. Aku kayak nggak ada juga kok gunanya nggak ada ruginya juga gitu ya. Maksudnya kayak kenapa enggak gitu loh. Pokoknya aku dengan terbuka ya, dengan sangat senang hati untuk diskusi sama teman-teman yang punya semangat untuk itu gitu loh. Aku happy lah karena sharing is caring. Kontak aja anytime, pokoknya aku nggak ada. Oke, baik, terima kasih Bang Willy dan juga sobat-sobat Masapot sekalian. Jadi sekali lagi jangan ada kata menyerah, jangan ada kata untuk kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Banyak kesempatan, kayaknya IQ gue nggak sampai deh gitu kan, kayaknya kemampuanku nggak sampai deh. Jadi buat teman-teman, cobalah terus, berusaha terus, dan mimpimu itu harus terus kamu gapai kan. Kalau falsafah Indonesia, capailah bermimpi sampai setinggi langit gitu kan, dan belajarlah sampai ke negerinya kata gitu kan. Terus jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Ada orang yang 4 kali 5 kali tes baru dapat tuh ada gitu. Jadi sekali gagal janganlah langsung ini gitu loh. Oke, baik, terima kasih Bang Willy untuk waktunya. Nah, jadi kita ada kenang-kenangan, mungkin tim bisa membantu untuk ini. Oke. Jadi ini dia kaos Masapotnya. Tuh, ini keren ya, Masap Podcast. Terima kasih Bang. Ini diproduksi di Bandung ya teman-teman. Terima kasih untuk Bang Willy. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih Bang. Semoga bermanfaat. Ya, jangan kapok ya untuk episode mungkin ada part 2-nya ya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi, mungkin Bang Willy akan lebih terbuka lagi untuk kontaknya juga boleh di-share kok Bang. Kontaknya bisa di sana. Nanti kita akan buat di deskripsi. Catatannya jangan malas membaca ya, baca di deskripsi. Oke. Semangat membaca. Oke. Baik teman-teman, untuk mengakhiri episode kita kali ini, semoga menginspirasi teman-teman, sobat-sobat Masapot sekalian, memberikan semangat, memberikan
desire, rindu untuk belajar lebih sungguh lagi, lebih giat lagi, bahwasanya tidak ada batasan, tidak ada border lagi dalam hal belajar, dan memberikan diri, mengabdi diri kepada tidak hanya diri sendiri, kepada orang lain di sekitar, dan bahkan untuk negara ini, bahkan untuk bumi kita. Baik, kita akan akhiri podcast kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami miliki, terutama untuk pikiran dan juga kemampuan kami dan juga kerinduan kami untuk belajar, untuk meningkatkan kapasitas kami dan juga kualitas diri kami, baik itu dalam hal akademis, baik itu dalam hal pergaulan dan juga hal-hal yang kami temui dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, pada saat ini kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini kami bisa menerima informasi yang sangat banyak dan yang sangat baik, yang sangat berguna untuk kami, untuk sobat-sobat Masapot juga. Biarlah kiranya apa yang kami diskusikan hari ini, apa yang sudah di-sharingkan oleh Saudara Willy di tempat ini, bisa memberikan semangat, membuka pikiran dan juga memberikan kekuatan kepada teman-teman untuk bisa menjangkau mimpinya, belajar lebih semangat lagi dan menuntut ilmu lebih baik lagi untuk melayani sesama dan juga melayani Tuhan. Ini kami Bapa, kami serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu kembali. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.